Shalom, selamat berjumpa lagi di edisi bulan Agustus dalam ibadah Persekutuan Doa Saga Group. Kita ada hadir kembali lagi dan tetap kita semangat, jangan kita malas-malas untuk mengikuti ibadah ini. Dan tema kita untuk di bulan Agustus ini adalah Merdeka. Merdeka ini sesuai dengan tema yang ada di bulan Agustus, yaitu mengenai Hari HUT Kemerdekaan RI yang ke-75. Kita mau bebas, lepas daripada belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang mengikat kita, belenggu kemalasan, belenggu yang suka cerita-cerita, atau yang suka gosip, atau yang suka sibuk main HP, di dalam pekerjaan main HP, atau yang suka terlambat, atau yang sering tidak masuk. Ikatan itu mau kita lepas dan kita bebas. Bulan Agustus harus kita bisa keluar dan kita bebas dari hal-hal yang kayak begini. Mari kita dalam temanya kita juga bahwa kita mau menjadi bintang yang bersinar, rising star. Seluruh karyawan, mulai dari kepala toko, staff, dan seluruh tim yang ada. Mari jadilah bintang yang bersinar, bersinar terang. Jangan menjadi bintang yang redup, tapi mari bersama-sama dengan ibadah-ibadah yang akan kita lalui setiap minggu. Ada pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada kita untuk kita bisa bertumbuh bersama supaya kita bisa memajukan diri kita bertumbuh dan juga untuk perusahaan yang kita cintai ini. Mari sama-sama kita akan lakukan yang terbaik. Di bulan Agustus juga kita akan launching website-nya Saga. Tentu seluruh programnya kita akan buat di dalam website-nya kita untuk membuat kemajuan yang luar biasa. Mari sama-sama kita buat kemajuan yang luar biasa. Mari sama-sama kita lepaskan belenggu-belenggu kita dan kita bebas. Mari semuanya, tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Di bulan Agustus ini kita harus benar-benar bertumbuh. Mari merdeka dan merdeka dan merdeka. Merdeka. Shalom keluarga besar Saga, salam kemerdekaan. Tanpa terasa hari ini kita boleh masuk di hari pertama di bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa kabarnya yang di rumah semua? Tentu saja pasti dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita ada sampai di bulan Agustus ini. Dan memasuki bulan kemerdekaan, saya ingin mengajak kita belajar kebenaran firman Tuhan yang ada kaitannya dengan kemerdekaan yang kita rayakan untuk bangsa kita yang besar ini. Dari Sabang sampai Merauke, kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus luar biasa buat bangsa Indonesia, buat saudara dan saya, kita yang ada di dalamnya. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, kemerdekaan yang hakiki. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih, anugerah, penyertaan Tuhan. Dan hari ini adalah hari pertama di bulan Agustus, hari di mana bangsa kami bersuka cita. Sebab kasih anugerah-Mu, kami sudah merdeka selama 75 tahun. Dan kami mau membahas kebenaran firman Tuhan juga berkaitan dengan kemerdekaan. Hari ini Tuhan memberikan urapan yang baru kepada hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam pemberitaan firman. Kuasa-Mu Tuhan, wibawa-Mu dan otoritas-Mu juga menyertai pelayanan hamba. Hati seorang murid Engkau limpahkan kepada semua kami yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kemerdekaan yang hakiki. Kita akan baca beberapa ayat dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Saya tidak akan baca seluruhnya. Nanti ada beberapa ayat yang saya akan ambil. Dan perikop Galatia pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 15 adalah kemerdekaan Kristen. Ya, kemerdekaan Kristen. Kristen itu sebutan buat saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Dan kita akan membahas kemerdekaan yang hakiki dengan landasan Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Keluarga besar Saga yang saya kasihi, perhatikan ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya. Luar biasa. Dan saudara, apa sih arti kemerdekaan itu, ya? Kemerdekaan merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya tidak ada orang, negara, daerah yang mau dibelenggu, yang mau ada dalam tekanan penjajahan, ya. Setiap orang percaya di dalam Kristus pun ingin menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, karena anugerah Tuhanlah kita bisa dibebaskan dari ikatan, dari belenggu dosa, ya. Dan namun seringkali kata kemerdekaan itu tidak lebih dari label atau slogan belaka, maaf. Kita berseru merdeka, peki kemerdekaan, merdeka, merdeka dalam perayaan 17 Agustus, ya. Namun kehidupan kita tidak menggambarkannya. Kita bisa bilang merdeka, merdeka, tapi kehidupan kita tidak menggambarkan, tidak menunjukkan orang yang sudah dimerdekakan, apalagi di dalam Kristus. Kuk, kata kuk itu adalah ikatan, belenggu, ya, tekanan yang menghimpit hidup saudara dan saya, ya, yang dikenakan oleh si iblis sehingga kita dalam kendali iblis. Nah, tetapi Kristus datang, dia memerdekakan saudara dan saya. Persoalannya yang jadi renungan kita pada sore hari ini adalah apakah kita sudah benar-benar merdeka? Sebab jangan sampai kata merdeka, kemerdekaan itu hanya sebuah slogan, namun tidak nampak dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan melihat lebih jauh lagi. Banyak kita memiliki kemerdekaan namun tidak menikmatinya. Sebagai orang percaya, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka dari perbudakan dosa? Ini yang akan kita bahas, ya. Apakah sebenarnya kemerdekaan yang hakiki itu? Kita akan bahas yang pertama, kemerdekaan yang hakiki hanya ada di dalam Kristus. Saudara boleh merdeka secara politik sebagai bangsa yang sudah merdeka 75 tahun. Tetapi secara rohani, apakah kita sudah merdeka? Sebab kemerdekaan yang hakiki hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mengapa? Karena kejatuhan Adam ke dalam dosa telah mengakibatkan semua keturunannya berada dalam perhambaan dosa. Hanya yang mampu melepaskan manusia dari keterikatan terhadap dosa itu di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Karena itu kita harus teguh berdiri sebagai orang-orang yang menang, telah memiliki kemerdekaan dan menjalani kehidupan yang bebas dari setiap keterikatan akan dosa. Caranya bagaimana? Setiap kali ada kuasa-kuasa kegelapan, godaan-godaan, kita harus berani katakan, dalam nama Yesus singkirkan dari kehidupanku. Sebab aku sudah merdeka, aku sudah dibebaskan, aku tidak mau terbelenggu lagi. Ya, jangan kita seperti bangsa Israel yang sudah dimerdekakan keluar dari Mesir, ya, dalam perjalanan menuju negeri perjanjian bersungut-sungut, bahkan mengatakan kepada Musa, kalau saja tahu perjalanan sedemikian berat setelah kemerdekaan keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian, lebih baik kami mati dikuburkan di Mesir, ya. Kadang-kadang kita juga demikian. Kita sudah dimerdekakan 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Tetapi ketika iblis memberikan iming-iming, menggoda kita, seringkali kita lemah dan kita mencampakkan nilai-nilai kemerdekaan di dalam Kristus. Hari ini kita mau belajar bahwa kemerdekaan yang hakiki hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata kalau diperjuangkan. Ya, jadi Indonesia sudah merdeka kapan? 17 Agustus 1945. Setelah itu duduk-duduk, tidak ada strategi
pembangunan dan lain sebagainya. Ya, pasti bahkan akan terjadi lagi, bakal akan terjadi lagi kita dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain. Kalau setelah merdeka kita hanya senang, gembira, kami merdeka, tapi tidak diisi dengan segala hal untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan di segala bidang, ya. Dan sudah berganti-ganti presiden kita di Indonesia. Tujuannya adalah tetap berkesinambungan, roda pemerintahan berjalan dan pembangunan ya yang terus makin maju, terus disempurnakan untuk Indonesia benar-benar bisa berdiri dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, sebab itu kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata kalau diperjuangkan. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Karena itu dikatakan dalam ayat 1b tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ayat ini yang menetapkan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hal ini bermakna bahwa kemerdekaan yang benar harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan, ya, kita tidak akan bisa nyanyi sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, selama masih hidup, kalau sudah merdeka, selamanya merdeka. Kita tidak mau lagi dijajah, kita tidak mau lagi diperhamba oleh bangsa-bangsa lainnya atau bangsa yang pernah menjajah kita. Demikian juga setelah saudara dan saya merdeka di dalam Kristus, janganlah kita hanya berdiri di gerbang kemerdekaan saja. Masuklah dan jalanilah secara aktif. Jika tidak, maka kemerdekaan itu tidak lebih dari sebuah perhiasan berharga yang disimpan dalam lemari besi. Ya, plakat, maklumat tentang kemerdekaan itu hanya jadi sekedar sejarah kalau tidak diisi dengan hal-hal yang sedang dikerjakan pemerintah pada saat ini, mulai dari presiden pertama, kedua, ketiga, ya, sampai kepada presiden Bapak Joko Widodo. Demikian juga ketika Yesus memerdekakan saudara, ya, para rasul bergerak, murid-muridnya bergerak, tidak diam di tempat, sehingga Injil bisa sampai ke mana-mana, bahkan sampai ke negeri kita Indonesia. Dan kalau kita pribadi sudah ketemu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari isi kemerdekaan secara rohani ini. Saudara bukan sekedar jadi jemaat biasa-biasa saja, hanya datang, duduk, dengar, derma, pulang. Ya, kalau tidak dongkol karena firman Tuhan yang mungkin menempelak saudara. Kita cari talenta yang Tuhan taruh di hidup kita. Kita kembangkan itu untuk dalam pertumbuhan rohani kita. Setiap kita lahir tidak mungkin 0-0, pasti memiliki talenta. Cuma tidak semua orang menyadarinya dan tidak semua orang mau mengembangkannya. Saudara bisa memakai SDM saudara, talenta saudara dalam lingkungan pekerjaan di Saga Group. Di luar dari apa yang saudara ditugaskan, ada keterampilan-keterampilan yang memperlengkapi tugas-tugas saudara. Sebagai orang-orang karyawan yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita bukan sekedar datang, bekerja, pulang karena bunyi teng dan langsung go. Kita bukan pegawai-pegawai tenggo. Tenggo itu makanan, ya, bukan begitu teng langsung go. Tidak peduli bagaimana keadaan di tempat kita berdiri, di tempat kita duduk dalam lingkup kerja di Saga Group. Ada hal-hal yang kita selalu buat dengan kreativitas kita. Kalau kita sudah benar-benar merdeka di dalam Kristus, itu akan nampak dari hasil kerja kita.
itu akan nampak dari kreativitas kita dalam bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan perusahaan. Sehingga owner, sehingga pimpinan akan melihat, wah, ini orang bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar meletakkan satu barang dipajang untuk dilihat konsumen, tetapi dia bisa memajangnya sedemikian rupa. Bisa dengan begitu telitinya, barang yang stoknya habis sudah langsung diisi. Kalau dia memegang keuangan pembukuan, tidak ada kelalaian dalam menulis, menghitung angka-angka yang ada. Sebab kecerobohan hanya karena salah menulis 0 lebih atau kurang, ya, pada jumlah rupiah, itu akan membahayakan. Banyak hal yang bisa kita perlihatkan sebagai orang yang benar-benar sudah merdeka di dalam Kristus. Kita bekerja jauh daripada godaan-godaan dosa. Kita bisa melawan godaan dosa di lingkungan kita bekerja. Mari saudara, tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada perusahaan bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Dan tadi yang kedua, kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata apabila kita bisa memperjuangkannya. Saudara tidak bisa, oh saya sudah diterima di Saga, saya sudah kerja, saya paling lama bekerja di Saga, tanpa perjuangan. Kalau saudara kerja monoton, ya, tidak ada prestasi-prestasi yang dapat diraih lewat pengabdian kita di perusahaan, saya percaya itu akan satu ketika menggeser posisi saudara. Jadi kemerdekaan itu harus juga diisi, diperjuangkan. Dan yang ketiga, kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata apabila tidak disalahgunakan. Ya, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, ya, kita sudah merdeka, tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah, ya, seorang dengan yang lain. Jalani kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab. Ada kalanya terjadi seorang yang dibebaskan dari penjara berdiri termenung di depan gerbang penjara dan bertanya dalam hatinya, kemana saya akan pergi? Pernah melihat peristiwa ini? Ketika orang dinyatakan bebas keluar dari penjara, begitu pintu penjara dibuka, dia tidak langsung jalan, ya, dia akan berdiri merenung hari-hari dalam penjara itu, bersyukur, berteriak mungkin terima kasih Tuhan, sampai ada yang cium tanah. Tapi setelah itu dia juga bertanya-tanya, akan kemana? Saya mau kemana? Ya, kemanakah saya akan melangkah? Mereka tidak mengetahui untuk apa kemerdekaan itu diberikan, sehingga kebebasan dari jeruji besi seolah tidak ada artinya, dan akhirnya tidak sedikit di antara yang bebas itu kembali melakukan hal-hal yang melanggar hukum, sehingga membawa mereka kembali masuk dalam penjara. Ya, ada istilah begini, wah, kalau orang sudah masuk ke penjara itu bukan jadi baik, bisa jadi lebih jahat, sebab kumpul dengan orang-orang di dalam penjara dan banyak hal dibicarakan, akhirnya masuk perbendaharaan hal-hal yang jahat. Nah, kita bisa melihat hal itu juga ada di Alkitab dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-24, 25 dan 26. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi,
teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata kalau diperjuangkan, ya. Kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata apabila tidak disalahgunakan. Ya, ketika orang di penjara, kalau dia benar-benar menyadari hukuman yang dijalani dan kemudian tiba hari kebebasan, hari kemerdekaan, keluar dari penjara, kalau dia mau kembali di tengah masyarakat, walaupun dikucilkan, walaupun masyarakat menilai miring akan dirinya, tetapi dia terus memperjuangkan, dia membuktikan, saya orang yang sudah merdeka, saya orang yang sudah sadar dari lembaga pemasyarakatan, sudah dibina, dan saya mau kembali jadi masyarakat seperti pada umumnya. Dia melawan sindiran, mungkin cemoohan orang, juga orang memandang dia sebelah mata. Dia terus memperjuangkan, dia ingin membuktikan, saya bukan yang di penjara dulu, saya sudah di luar. Tetapi apabila kemerdekaan itu, kebebasan itu tidak diperjuangkan, baru dicemooh, ya, lalu ada orang lain lagi yang mengiming-iming, mengajak lagi berbuat yang sama, yang serupa seperti yang pernah diperbuat sampai membawa dia ke dalam penjara. Kalau hal itu tidak berjuang melawan semuanya, maka yang terjadi adalah kembali lagi ke penjara, dan kembali lagi bahkan roh jahat itu yang tadinya hanya mungkin satu menguasai hati dan pikiran kita, karena kita tidak sadar bahwa kita orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Kita tidak berjuang melawan hawa nafsu, godaan-godaan di tempat pekerjaan. Godaan itu banyak, menipu, mencuri, ya, membuat data palsu, menggelapkan barang, uang, itu bisa terjadi, ya. Dan kalau kita tidak berjuang dengan godaan-godaan yang serupa, kita bisa sembarang menggunakan kemerdekaan. Kita tidak menyaksikan bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bahkan kita menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan di perusahaan. Bahkan kita tidak menjadi suratan yang terbuka, tetapi menjadi kesaksian yang buruk. Orang melihat ketidakdisiplinan kita dalam bekerja, orang melihat pelanggaran yang kita lakukan, melanggar aturan-aturan di perusahaan. Bukankah itu menimbulkan nama Tuhan dipermalukan? Dan bukan saja itu, tanpa sadar bahwa semua pemberontakan, semua pelanggaran, ya, kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi di lingkungan kerja, tanpa sadar sesungguhnya itu adalah iblis yang menaruh kuk. Saudara tahu kuk? Apa itu kuk? Kuk itu adalah alat yang dikenakan di lehernya kerbau atau sapi, ya, ketika mau membajak, yang mana ditaruh di leher sapi lalu dikemudikan dengan satu batang kayu dipegang oleh si petani, ya, pada saat membajak sawahnya. Petani ini yang mengarahkan belok ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau kita tadi dikatakan sudah dibebaskan dari kuk perhambaan dan dosa, ya, kenapa kita mau dipasangkan lagi kuk itu? Padahal pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, kuk perhambaan dosa, belenggu-belenggu itu Tuhan sudah bebaskan. Ketika Kristus di atas kayu salib katakan sudah selesai, artinya kemerdekaan terjadi. Tunjukkanlah itu lewat prestasi kerja. Orang yang merdeka itu tidak ada ikatan sehingga bebas bergerak. Tapi kebebasan ini jangan disalahgunakan. Ya, bebaslah berkreativitas, bebaslah menunjukkan kemampuanmu, segala talenta, keahlian dengan gelar sarjana saudara ketika diterima di perusahaan. Ketika saudara diterima di perusahaan Saga Group ini dengan jenjang pendidikan, ijazah saudara
buktikan bahwa Anda adalah orang yang mampu bekerja. Anda bisa memperkaya perusahaan dengan hasil kerja saudara. Artinya memperkaya, yang saya maksudkan bukan saja menghasilkan uang untuk perusahaan ini, tetapi kreativitas saudara, penata layanan saudara itu menambah perbendaharaan kekayaan penata layanan di Saga kepada setiap konsumen, pembeli dan lain sebagainya. Juga dengan rekanan-rekanan di dalam perusahaan Saga ini, lewat Anda berdiri di sana, Anda bisa membangun komunikasi yang baik, tetapi Anda tidak menyalahgunakan tanggung jawab, wewenang yang dipercayakan. Mari buktikan kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita adalah orang-orang yang mengalami kemerdekaan yang hakiki. Apa sih sesungguhnya kemerdekaan yang hakiki itu, ya? Dalam kemerdekaan yang hakiki ini sesungguhnya menunjukkan kata hakiki itu merasuk, menguasai semua bidang-bidang sendi-sendi kehidupan kita, termasuk di dalamnya dalam pekerjaan saudara di Saga Group ini. Dimanapun saudara dipercayakan perusahaan, ditempatkan, tunjukkan tidak ada celah. Kita sudah mengalami kemerdekaan yang hakiki, merdeka di dalam Kristus. Kemerdekaan hakiki hanya kita peroleh ketika kita intim dengan Tuhan. Kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata kalau diperjuangkan, dan kemerdekaan yang hakiki hanya akan nyata apabila tidak disalahgunakan. Saudara, berbahagialah kalau saudara sudah bekerja lebih dari 5, 10, 20 tahun di Saga, tetap dipakai dan terus kepercayaan dipromosikan perusahaan kepada saudara. Tetapi tunjukkan engkau di balik sebagai karyawan di Saga, engkau adalah murid Kristus yang sudah mengalami kemerdekaan. Bukan cuma saudara-saudara yang bekerja, tetapi semua yang terhidup dalam Saga adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka di dalam Kristus, merdeka di dalam belenggu-belenggu dosa, merdeka sehingga bisa berkarya, bekerja nyata, dan tidak kaget kalau saudara terus dipromosikan jabatan-jabatan yang lebih lagi dari yang sekarang saudara pegang. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi salam merdeka, biar itu nyata di dalam hidup dan di dalam lingkungan pekerjaan. Kita mau satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami bukan saja merdeka secara pemerintahan politik, tetapi kami adalah orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Itu lebih penting dari segala yang ada. Dan karena kami sudah menjadi orang merdeka, maka kami buktikan itu lewat kinerja yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Saga Group, berkati semua yang terhisap di dalamnya, mulai dari owner, para manajer, sampai semua karyawan dimanapun berada. Tuhan memberkati. Kiranya kasih karunia Allah Bapa memberkati kita semua, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati, turun atas kita dengan limpahnya dari hari ini, dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.